Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, dan juga yang terhormat Bapak Nilam sebagai pengampu mata kuliah sistem operasi ini. Di sini saya akan menyampaikan presentasi materi mengenai konsep dan algoritma penjadwalan. Perkenalkan, di sini nama saya Darsyil Ilham, berada di jurusan Teknik Informatika. Kita masuk ke materinya. Di sini ada 3 konsep penjadwalan. Dari 3 konsep penjadwalan ini, yang pertama itu ada decision mode, yang kedua itu adalah priority function, dan attribution rule. Itu adalah yang ketiga. Nah, untuk algoritma penjadwalannya sendiri itu ada 6. Yang pertama itu first in, first out, last in, first out, shortest job next, shortest remaining time, round robin, dan multi-level feedback. Oke, kita lanjut saja ke pengertian algoritma dan penjadwalan. Pengertian algoritma penjadwalan di sini, proses memerlukan prosesor dan penjadwalan pemakaian prosesor. Berdasarkan berbagai ketentuan pada penjadwalan proses serentak, dapat disusun teknik penjadwalan prosesor. Dipandang semua proses serentak itu sebagai satu kumpulan proses yang memerlukan prosesor penjadwalan proses didasarkan pada sistem operasi yang menggunakan prinsip multiprogramming. Dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Algoritma diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses yang ada di queue yang mengantri untuk dialokasikan ke CPU. Beberapa algoritma penjadwalan dijelaskan sebagai berikut. Pertama itu adalah first in, first out. Singkat dengan FIFO, adalah akronim untuk first in, first out. Itu pertama masuk atau pertama keluar. Sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas, atau lebih sederhana, FIFO salah satu teknik pengelolaan queue atau penanganan tugas yang bertumpuk, yaitu item yang pertama akan dikerjakan lebih dahulu. FCFS juga merupakan jargon istilah untuk sistem operasi berjalan algoritma FIFO yang memberikan setiap proses CPU waktu sesuai dengan urutan mereka datang. Penjadwalan FIFO ini merupakan penjadwalan tidak berprioritas dan penjadwalan dengan ketentuan-ketentuan paling sederhana, yaitu proses-proses diberi jatah waktu, pemroses diurutkan berdasarkan waktu kedatangan proses-proses itu ke sistem. Pada saat proses mendapat jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Algoritma ini masuk dalam konsep penjadwalan priority function. Yang kedua itu adalah last in, last out. Dalam arti lebih luas, abstraksi LILO atau last in, last out adalah kebalikan abstraksi organisasi FIFO. Bedanya mungkin adalah yang paling jelas dengan mempertimbangkan sinonim yang kurang umum digunakan dari LILO ini. Berarti first in, last out. FILO, pada intinya keduanya adalah kasus khusus dari daftar yang lebih umum yang dapat diakses di mana saja. Perbedaannya mungkin tidak ada dalam daftar, tapi dalam aturan untuk mengakses konten satu subtype menambah satu ujung dan mendapatkan dari yang lain, sebaliknya mengambil dan menempatkan suatu hanya pada salah satu ujungnya. Versi bahasa populer pada pendekatan ad hoc untuk menghapus item dari antrean telah diciptakan dengan nama OVO yang merupakan singkatan one fire first out. Antrean prioritas adalah versi pada antrean tidak memenuhi syarat untuk nama FIFO, karena tidak secara akurat menggambarkan perilaku struktur data. Dari antrean mencakup konsep yang lebih umum dari antrean yang serta interaksi antara ketat antrean FIFO. Algoritma last in, last out ini termasuk dalam konsep decision mode. Yang ketiga adalah shortest job next. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mungkin mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek. Ada beberapa kekurangan dari algoritma ini, yaitu susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Proses yang punya burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula. SJN adalah shortest job next, singkatan dari SJN, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Algoritma ini dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama itu preemptive, yang kedua itu non-preemptive. Preemptive sendiri, jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Preemptive SJN sering disebut
juga shortest remaining time first scheduling. Non preemptive, CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di queue untuk menggeser proses yang sudah dieksekusi oleh CPU meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Algoritma ini termasuk dalam konsep penjadwalan attribution rule. Yang keempat, shortest remaining time. Pada algoritma ini, proses dengan waktu pemrosesan terendah yang akan dijalankan terlebih dahulu walaupun proses tersebut baru tiba di antrian proses. Selain itu, jika ada proses yang sedang berjalan, dapat diambil alih oleh proses yang memiliki waktu pemrosesan lebih sedikit. Proses ini merupakan penjawalan berprioritas dinamis, yaitu untuk time sharing melengkapi SCN, dan pada SRT, proses dengan sisa waktu jalan diestimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Pada SCN, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Pada SRT, proses yang sedang berjalan dapat diambil alih proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. Algoritma ini termasuk dalam konsep attribution rule. Yang kelima ada round robin. Jika dengan RR itu adalah algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Jadi proses akan mendapat jatah sebesar time quantum. Jika time quantum habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikut. Penjawalan round robin merupakan penjawalan preemptive, namun proses tidak di-preempt secara langsung oleh proses lain, namun oleh penjawab berdasarkan lama waktu berjalannya suatu proses. Maka penjawalan ini disebut preempt by time. Penjawalan tanpa prioritas algoritma ini sepenuhnya bergantung besarnya time quantum. Jika terlalu besar, algoritma ini akan sama aja dengan algoritma first come first serve. Jika terlalu kecil, akan semakin banyak peradaan proses sehingga banyak waktu terbuang. Algoritma ini termasuk dalam konsep penjawalan priority function. Nah, yang terakhir ada multi-level feedback. Algoritma ini mirip dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya mungkin algoritma ini mengizinkan proses untuk memindahkan antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Jika CPU itu memprosesnya lama, prosesnya akan dipindah ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses iterasi karena proses ini memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama, prosesnya akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan M atau K dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatan, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Nah, algoritma ini termasuk dalam konsep penjawalan priority function. Jadi, mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi kali ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.